Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dani tiang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, jamaah laki, jamaah bini, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan sisida Allah Subhanahu wa taala. Sila tiang iring tebarang-barang memanjatkan puji syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Saijanin tiang pelunggus namian nikmat sehat, nikmat umur panjang. Mau tebarang-barang pulih rauh, mau tebarang-barang hadir, mau tebarang-barang datang, mau tebarang-barang bersilaturahim, gawe salah supuk kewajiban tiang pelunggus namian tiba ada sida Allah, gawe solat subuh alhamdulillah secara berjamaah, alhamdulillah. Sedua kalinya salawat serta salam yang terlupa tiba ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan suku doa dan harapan semoga tiang pelunggus namian kelak mendapatkan syafaat lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat jamaah laki jamaah bini yang tiang hormati, insyaallah pada subuh hari yang berbahagia niki dia akan sedikit membahas tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Poin pertama, nisfu nike artinya pertengahan. Berkaitan dengan bulan Sya'ban, maka malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Tepatnya malam ke-15, malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Saking istimewanya malam nike, para ulama tidak melekatkan nama nisfu pada bulan-bulan lainnya. Contohnya misalnya ulama tidak menyebut dengan istilah nisfu Muharram. Ulama juga tidak menyebut istilah nisfu Jumadil Awal, nisfu Rabiul Awal atau nisfu Rabiul Tsani dan sebagainya. Saking istimewanya malam nisfu Sya'ban, hanya malam nisfu Sya'ban yang disebut dengan istilah nisfu Sya'ban pada bulan Sya'ban. Ada sebuah ulama mengatakan kenapa malam ini disebut dengan malam nisfu Sya'ban? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga malam ini disebut dengan istilah malam nisfu Sya'ban. Niki poin pertama. Kemudian poin selanjutnya, nabi fadilah, nabi keutamaan, nabi keistimewaan malam nisfu Sya'ban niki. Pertama bahasan para ulama, salah satu keistimewaan dari malam nisfu Sya'ban nike, malam nikah adalah malam dikabulkannya setiap doa seorang hamba tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Le sobo ibarat
di mana ungkapan tersebut dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbahasa, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa nikah akan dikabulkan seizin Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. Artinya bahwa malam-malam nikah selama 5 malam tersebut merupakan malam istimewa menurut Imam Syafi'i. Malam saat pertama adalah fi lailatul jum'ah, pada malam Jumat. Jadi satu malam dalam sepekan, yaitu pada malam Jumat, kata Imam Syafi'i, doa-doa kita dikabulkan seizin Allah Subhanahu wa taala. Selain disunnahkan tiang pelukul senamian membaca surat Yasin maupun baca surat Al-Kahfi, selain disunnahkan tiang pelukul senamian untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersolawat pada malam Jumat, salah satu yang disunnahkan adalah banyak-banyak berdoa, karena pada malam Jumat tersebut doa-doa kita dikabulkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam saat kedua bahasa beliau adalah fi lailati Idul Adha, malam Idul Adha, tepatnya yaitu malam ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Sebagaimana jamaah senamian wikan, puncak daripada ibadah haji bagi orang-orang yang melaksanakan haji yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Zulhijjah, di mana pada waktu ini ke jamaah semuanya Masya Allah pergi dia untuk melaksanakan ibadah haji, terutama puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, doa-doa orang yang melaksanakan haji, begitu juga orang-orang yang tidak melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu dikabulkan sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, bagi tiang-tiang ya sendekman dikaruniakan rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka pada malam ke-10-nya bulan Zulhijjahnya disunahkan tiang pelukul senamian untuk banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak bertasbih. Begitu juga disunahkan tiang pelukul senamian untuk banyak-banyak berdoa, karena pada malam tersebut menurut Imam Syafi'i adalah malam dikabulnya doa-doa tiang pelukul senamian. Kemudian malam saat ketelu wa fi lailati Idul Fitri, malam si ketelu tempat diijabahnya doa adalah malam Idul Fitri, yaitu malam pertama daripada bulan Syawal. Selesai tiang pelukul senamian melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, malam-malamnya berkah, hari-harinya berkah. Ternyata Allah tidak memutuskan ya keberkahan dan rahmat tersebut. Allah sambung dia pada malam tanggal 1 Syawal. Di sana juga disunnahkan kita banyak-banyak takbir, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak tasbih. Begitu juga distabihkan kita, disunnahkan kita untuk banyak-banyak berdoa, karena pada malam tersebut adalah malam diijabahnya doa. Kemudian si keempat adalah wa fi awwali lailatin min Rajab. Malam si keempat tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau waktu dikabulkannya doa menurut Imam Syafi'i adalah malam pertama daripada bulan Rajab. Jadi Nabi pun amalan soleh yang dilakukan pada malam pertama bulan Rajab itu sangat sunnah kita melakukannya, terutama banyak-banyak berdoa, karena pada malam tersebut Allah mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, malam dikabulkannya doa menurut Imam Syafi'i wa fi lailatin nisfi minasya'ban, yaitu malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Makin niki kalau enggak salah hari yang ke berapa? 12. Atau satu kalender, kalau kita melihat kalendernya ya, Timur Tengah, hari ini adalah hari ke-13. Ya. Jadi disunahkan tiang pelukul senamian untuk melakukan ibadah puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Sya'ban. Ini yang disebut dengan ayyamul bid. Ya. Jadi perkiraannya kalau hari ini adalah tanggal 13, kemudian hari Senin adalah hari ke-14, berarti malam Selasanya. Gitu ya. Senin malam Selasanya
adalah malam nisfu Sya'ban. Ini kalau kita mengikut kalender yang ada di Timur Tengah. Ya, kalau kita mengikut kalender pemerintah, kemungkinan besoknya itu adalah tanggal 13, kemudian hari Selasanya adalah malam ke-14, kemudian Selasa malam Rabunya itu adalah malam nisfu Sya'ban, kemudian besoknya hari Rabunya adalah tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Ya, malam ke-15 kalau enggak salah, kalau menurut kalender pemerintahnya. Jadi Selasa malam Rabunya adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi keistimewaan saat pertama bahasan para ulama, ya, malam nisfu Sya'ban adalah malam dikabulkannya doa-doa yang pelunggus namian tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan saat kedua, ghufranuz dzunub fi lailatin nisfi minas Sya'ban. Keistimewaan saat kedua dari malam nisfu Sya'ban nikah adalah malam diampuni dosa-dosa yang pelunggus namian tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis langan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "Innallaha ta'ala la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa musyarikin aw musyahinin." Perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Artinya pada malam-malam yang lain juga dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengkhususkan memeriksa dan melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian apa yang dilakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada malam nikah? Fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Sekali lagi, Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya illa ya limusyrikin aw musyahinin, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dua orang ya dosanya pada malam nikah. Siapa dua orang tersebut? Saat pertama, musyrik, orang yang melakukan amal kesyirikan. Kemudian saat kedua adalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi, di mana dalam hatinya ada hasad, ada dengki, ada iri hati, dan ada dendam kepada saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Yang pertama, perhatikan orang-orang yang melakukan amal kesyirikan. Contohnya misalnya datang jog dukun, kemudian kita mempercayai apa yang dikatakan dukun tersebut, ya, kita meyakini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut adalah suatu kebenaran, maka nikah juga termasuk amalan-amalan syirik. Atau mungkin saat kedua adalah berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ya kepada matahari, meminta kepada gunung, meminta kepada seorang dan sebagainya selain tiba di sisi Allah, maka nikah semua termasuk adalah amalan syirik. Pada malam nikah tidak diampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki saat pertama. Kemudian saat kedua, niki perhatikan saat kedua. Orang yang tidak diampuni dosa-dosanya di sisi Allah adalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ada dendam, ada dengki, ada iri hati dalam dirinya kepada saudaranya sesama muslim. Maka hati-hati niki. Ampura bagi tiang pelunggus namian yang ada dendam kepada saudara kita sesama muslim. Ada iri hati kepada saudara kita sesama muslim. Ada dengki kepada saudara kita sesama muslim. Kemudian kita memutuskan silaturahmi, maka orang-orang seperti ini tidak diampuni dosa-dosanya sisi Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karena nikah, mari kita berbanyak silaturahmi kita. Orang yang paling berhak kita datangi adalah kedua orang tua kita. Ya, kita meminta maaf, kita meminta diikhlaskan, kita meminta ya supaya dosa-dosa kita selama ini kepada kedua orang tua kita ya diikhlaskan dan dimaafkan. Kita silaturahmi kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga-tangga kita. Boleh jadi ada hak-hak mereka yang belum kita penuhi secara maksimal. Maka pada malam tersebut atau sebelum malam tersebut kita disuruh untuk banyak-banyak bersilaturahmi. Tujuannya untuk apa? Di antara kita tidak ada dosa lagi. Kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan di antara kita. Sebuah ulama mengatakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah
orang-orang yang membersihkan hatinya sebelum datang bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan suci. Maka orang yang berhak mendatangi bulan suci tersebut adalah orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya sebelum datang bulan Ramadan. Sopo sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terketuan Su'ila Ibnu Mas'ud. Satu hari Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, pertanyaannya berbunyi seperti ini. Ya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana Anda dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut datangnya bulan Ramadan? Apa dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, makana ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi zarratu haqdin ala akhihi al-muslim. Bagaimana antum menyambut datangnya bulan Ramadan, wahai Ibnu Mas'ud? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, di antara kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berani menyambut datangnya bulan Ramadan sedangkan di dalam hati kami masih ada dengki, masih ada iri hati, masih ada dendam dan memutuskan silaturahmi kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Malu kami bertemu dengan Ramadan, malu kami bertemu dengan hilal Ramadan, sedangkan hati-hati kami ini masih kotor. Hati-hati kami ini penuh dengan kebencian kepada saudara kami sesama muslim. Hati kami ini penuh dendam sama saudara kami sesama muslim. Hati kami ini masih iri hati, sering memutuskan silaturahmi kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Oleh karena nike, dia menghimbau pribadi, menghimbau jamaah senamian, sebelum datang malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban, mari kita perbanyak silaturahim kita kepada orang-orang yang terdekat khususnya, begitu juga kepada saudara-saudara kita sama muslim. Kita minta saling dimaafkan dan saling diikhlaskan sehingga nanti datang bulan Ramadan tidak ada kesalahan dan dosa di antara kita. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, kemudian keistimewaan saat ketelubasan para ulama, malam nisfu Sya'ban adalah malam syafaat. Malam syafaat langan di sida Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan semua amal soleh yang kita lakukan pada malam nikah, seperti banyak beribadah, banyak tahajud, banyak qiyam, banyak membaca Al-Quran, banyak berimpak, banyak bersedekah dan sebagainya, amalan-amalan tersebut insya Allah akan menjadi petolong tiang pelunggu senamian. Amalan-amalan soleh tersebut akan menjadi syafaat tiang pelunggu senamian kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan saat keempat bahasa para ulama, keistimewaan malam nisfu Sya'ban tersebut, malam nisfu Sya'ban adalah lailatun mubarakah, malam yang diberkahi sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan malam nisfu Sya'ban tersebut, kalau kita baca ya sejarahnya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hunya itu kembali kepada Al-Qur'an pada malam keberkahan. Jumhur ulama mengatakan malam keberkahan tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam ya bulan Ramadan. Di sanalah jumhur ulama mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah fi lailatin mubarakah, pada malam keberkahan. Malam keberkahan ini adalah malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Berarti kan berkah sekali malam tersebut. Berarti istimewa sekali ya malam nisfu Sya'ban tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada suatu ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sampai dengan akhirnya. Dari layak Rasulullah bersama kaum muslimin, arah kiblatnya selama 16 bulan, arah kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Selama 16 bulan Allah memerintahkan kaum muslimin pada waktu ini ke arah kiblatnya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, perintah Allah tiba dari Rasulullah kepada kaum muslimin untuk memutar arah kiblatnya menuju mana?
Menuju mana? Menuju Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sampai dengan akhir zaman. Ayat ini Allah turunkan, sebagian ulama mengatakan pada malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Berarti begitu istimewanya. Mustahil bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang agung. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala merintahkan satu yang utama, kecuali Allah memilih malam-malam yang utama dan malam-malam istimewa, dan malam utama dan istimewa tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Para hadirin hadirat jamaah laki jamaah bini yang hormati. Kemudian selanjutnya Nabi amalan-amalan yang sangat dianjurkan tiang pelus namian gawe pada malam nisfu Sya'ban nika. Saat pertama usahakan pada malam nika tiang pelunggu senamian berwudu di rumah kita masing-masing. Kemudian kita berangkat menuju masjid maghribnya, karena yang dimaksud dengan malam tadi maghrib itu sampai dengan subuh harinya. Anggaplah mungkin malam nisfu Sya'ban jatuh pada malam hari Rabu yang akan datang. Jadi tiang pelunggu senamian saat pertama-tama usahakan wudu di rumah kita masing-masing. Ya, boleh kita wudu di musola, boleh kita wudu di masjid dan sebagainya, tapi jauh lebih utama kita melakukan wudu di rumah kita masing-masing. Kemudian kita sempurnakan wudu kita. Ya. Kemudian setelah nikah kita keluar hanya berniat ke masjid. Tidak mampir dulu di rumah-rumah tetangga, tidak mampir dulu di warung-warung sebelah dan sebagainya. Ya. Kita hanya berniat keluar dari rumah kita hanya untuk ke masjid. Sampun yang jelaskan pada kajian sebelumnya. Maka langkah-langkah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu langkah kita akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah berikutnya akan menghapus dosa dan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya dari rumah kita menuju masjid 100 langkah kita menuju masjid, maka 100 langkah Allah mengangkat derajat kita, dan 100 langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keburukan dan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih OTW menuju masjid. Setelah nikah kita datang ke masjid. Kita melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Kemudian setelah nikah kita melaksanakan sholat maghrib tepat waktu secara berjamaah. Kemudian setelah nikah kita melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Kemudian setelah nikah luwes sekali amalan-amalan soleh. Walaupun Nabi tidak merintahkan kita untuk melaksanakan satu amalan khusus pada malam tersebut, ya, tapi kita bisa melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya pada malam nikah. Pertama-tama datang ke masjid jangan lupa niat iktikaf, ya, minimal sampai dengan sholat isya. Yang mau membaca surat Yasin silahkan. Yang mau membaca surat Al-Waqiah silahkan. Yang mau membaca surat nabi-nabi pun di dalam Al-Quran silahkan. Yang mau melaksanakan sholat tasbih silahkan. Malam harinya mau beristighfar tiba ada sida Allah silahkan. Mau banyak berzikir tiba ada sida Allah silahkan. Mau tahajud malamnya silahkan. Mau witir sebagai akhir dari sholat sunnah kita silahkan. Kemudian setelah nikah kita makan sahur, karena besok paginya adalah tanggal 15 Sya'ban, ya. Kemudian kita sholat qobliyah subuh. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah nikah usahakan zikir sampai dengan waktu syuruk, ya, waktu syuruk. Kemudian setelah selesai atau tiba waktu syuruk, silakan tiang pelunggu senamnya melaksanakan sholat syuruk. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Masya Allah, alangkah indahnya malam tersebut. Indahnya kita memenuhi, ya, amal dengan amal ibadah tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki amalan saat pertama. Kemudian amalan saat kedua, malam nikah kita disunnahkan juga untuk al-iktsaru minad du'a, banyak-banyak berdoa. Tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dinara amalan doa khusus lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama mengatakan ada doa yang baik kita baca pada malam tersebut. Doanya adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah pada malam Lailatul Qadar. Doanya adalah Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah zat yang memberi maaf. Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maka maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Kenapa? Karena malam tersebut adalah malam, ya, ghufranudz dzunub.
Ya, banyak sekali Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya. Maka salah satu amalannya kita meminta maaf kepada Allah, minta maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena banyak sekali maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lanjutkan doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kaji minta maaf, kaji minta maaf. Ya Allah, saya meminta kepadamu kesehatan, keafiatan. Saya minta kepadamu keselamatan yang terus menerus, ya, di dunia sampai dengan akhirat. Atau mungkin ada doa selanjutnya, doa yang sering kita baca pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Bantu kami, kasih kami taufik ya Allah untuk memaksimalkan puasa kami, maksimalkan qiyam kami, maksimalkan infak dan sedekah kami, maksimalkan bacaan-bacaan Al-Qur'an kami pada bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu doa-doa yang bisa kita panjatkan pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian amalan selanjutnya yang sangat dianjurkan khususnya pada bulan Sya'ban ini, ya, adalah al-iktsaru minas siyam. Luwek-luwek berpuasa. Banyak puasa kita pada bulan Sya'ban ini. Sebut jelo seorang sahabat yang bernama Usamah bin Ziyad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban ini. Pada bulan-bulan yang lain Rasulullah banyak berpuasa, tapi tidak sebanyak puasa yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kenapa saya banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini? Karena bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering dilalaikan oleh manusia. Karena posisinya berada di antara dua bulan agung. Yang pertama adalah bulan Rajab, kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan. Bulan Rajab dikenal dengan Ashhurul Hurum, salah satu daripada bulan mulia. Ramadan dikenal dengan Sayyidus Syuhur, ya, rajanya bulan. Malamnya berkah, harinya berkah 24 jam, dan detik-detiknya juga penuh dengan keberkahan. Malamnya adalah malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Agung bulan Ramadan. Jadi seakan-akan Sya'ban niki tidak ada maknanya. Jadi seakan-akan bulan Sya'ban niki sering, ya, kita mengatakan tidak ada keistimewaannya kalau dibandingkan dengan dua bulan agung ini, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Disibukkan kita dengan urusan-urusan dunia dan sebagainya. Coba ada serius, makin niki adalah musim ngerampek. Ya, disibukkan kita dengan padi-padi kita. Ya, malamnya turun hujan, demam kita pagi harinya. Malamnya turun angin, pinang kita ke lemaknya, Masya Allah. Orang yang bisa panen, ya, hari-hari ini disibukkan di sawah-sawahnya. Jadi tenaga-tenaganya itu dihabiskan pada bulan Sya'ban ini. Sehingga ampun pada bulan Ramadan tenaganya sudah hilang. Tenaganya sudah habis. Semangatnya untuk sholat tarawih, ya, sholat qiyam, melaksanakan puasa dan sebagainya, ya sekedih. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan sebelum datangnya bulan Ramadan, Masya Allah. Maka salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW luwek puasa pada bulan Ramadan, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan siyamuhu katamrin ala istiqbali Ramadan. Jadi Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, tujuannya adalah sebagai latihan untuk menyambut datang bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan muqaddimah, bulan pengantar menuju bulan Sya'ban. Napi amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan disyariatkan juga kita lakukan pada bulan Sya'ban. Contohnya, disyariatkan sesudah Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada bulan Ramadan, maka disyariatkan juga kita banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Disyariatkan sesudah Allah Subhanahu wa taala qiyam tarawih pada bulan Ramadan, maka disyariatkan juga tiang puluh senamian untuk qiyam banyak-banyak pada bulan Sya'ban. Disunahkan tiang puluh senamian untuk banyak-banyak tadarusan, banyak-banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Disyariatkan juga tiang puluh senamian banyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban, Masya Allah. Seorang ulama yang bernama Amr bin Qais, idza dakhala Sya'ban, menetama bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan? Aglaqa hanutahu, beliau menutup toko-tokonya, beliau menutup bisnisnya,
Beliau tidak disibukkan dengan dunia, Masya Allah. Ampura berbeda dengan tiang Pelunggu Senamian. Biasanya bulan Sya'ban kita membuka warung-warung kita. Ya, jamaah bini biasanya bulan Sya'ban dia membuka toko-tokonya. Karena banyaknya pesanan, karena banyak yang mau dibeli. Ya, jilbab, jubah, topi, sorban dan sebagainya. Disibukkan kita dengan urusan-urusan dunia. Idul Fitri masih sebulan setengah makin nikah, disibukkan kita ke mall. Disibukkan kita ke sweater, disibukkan kita toko-toko untuk mencari apa? Persiapan kita menuju Idul Fitri, padahal masih jauh hari raya Idul Fitri. Ini contoh qudwah yang baik dari para ulama. Amru bin Qais menetama bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, beliau menutup tokonya, menutup bisnisnya, menutup dunianya. Apa yang beliau lakukan? Wa tafarraqa li qiraatil Qur'an. Beliau fokus hanya untuk membaca Al-Qur'an, Masya Allah. Ya, hanya fokus membaca Al-Qur'an. Jadi salah satu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan hari-hari ini adalah al-iktsaru minas shiyam, banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Jawaban Rasulullah saat kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal seseorang menuju Allah. Dan saya senang ketika amal soleh saya diangkat oleh Allah, posisi kita dalam keadaan berpuasa. Biasanya kalau orang sudah berpuasa, masa tingkat ketakwaannya juga meningkat. Puasa kita hari ini, maka kita akan kangen ke masjid, kita akan kangen membaca Al-Quran, kita akan kangen untuk berimpak, bersedekah dan sebagainya. Kenapa? Karena posisi kita dalam keadaan berpuasa. Hati-hati sekali kita melakukan maksiat dan dosa pada bulan ini. Takutnya ketika amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiang Pelunggu Senamian Ampura dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang Pelunggu Senamian dalam melaksanakan, tiang Pelunggu Senamian dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, harapannya ketika amal beliau diangkat menuju Allah, posisi beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian amalan saat ketelu ya, yang disunnahkan kita untuk banyak mengerjakannya pada bulan Sya'ban ini adalah al-iktsaru minas salati 'alan nabiyil mukhtar. Banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, ya, para mufassir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Para mufassir mengatakan ayat ini Allah turunkan tepatnya pada bulan Sya'ban. Oleh karena nikah, para ulama menganjurkan tiang Pelunggu Senamian untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semampu 100 kali sejelo silahkan, semampu 1000 kali dalam sejelo silahkan, semampu 10.000 dalam sejelo silahkan. Kenapa? Karena sangat dianjurkan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban. Qala al ulama, bahasan sapa ulama, syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab yang sudah kita lewati merupakan bulannya istighfar. Kita banyak meminta ampun tiba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan Rajab selain dia adalah salah satu dari bulan hurum, bulan tersebut Allah banyak sekali mengampuni, rahmat dan maghfirahnya banyak sekali mengampuni hamba-hambanya. Maka kita disuruh untuk banyak beristighfar tiba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita baca paling pendeknya astaghfirullah, lebih panjang sedikit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih sempurna lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi harinya dengan penuh keyakinan tiba di sisi Allah, siang harinya dia meninggal dunia, Allah mengampuni dosa-dosanya dan pasti dia akan masuk surga. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar pada sore harinya dengan penuh keyakinan tiba di sisi Allah, malam harinya dia meninggal dunia, Allah mengampuni dosa-dosanya dan pasti dia masuk surga.
Banyak istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syahru Sya'ban syahru as-salati 'alan nabiyil mukhtar. Kalau bulan Rajab adalah bulannya istighfar, maka pada bulan Sya'ban adalah bulannya kita banyak bersolawat tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tadi banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang Allah turunkan pada bulan Sya'ban, dan salah satunya adalah perintah banyak berselawat tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul Quran, dan nanti ketika datang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Masya Allah. Usahakan tiang pelunggu senamian Ampura punya target bulan Ramadan tahun ini kita bisa menghatamkan minimal sekali Al-Quran. Tentu lebih bagus lagi kita menghatamkan 2 kali atau mungkin 3 kali dan 4 kali. Bisa atau tidak bisa tergantung keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan beliau itu bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari Al-Quran. Coba bayangkan, 2 kali ya dalam sehari menghatamkan Al-Quran. Malamnya beliau hatamkan sekali, kemudian siang harinya atau pagi harinya beliau juga menghatamkan Al-Quran. Artinya apa? Istirahat beliau itu adalah membaca Al-Quran. Ya, canda beliau itu adalah membaca Al-Quran. Ya, capek beliau itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan mungkin lato beliau itu adalah Al-Quran, masya Allah. Sehingga beliau bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari Al-Quran, sehingga 30 hari selama bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan 60 kali Al-Quran. Coba niki para salafus saleh interaksinya, ya, bersama Al-Qurannya begitu sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan tiang pelunggu senamian jarang-jarang terbaca Al-Quran? Ya, selain bulan Ramadan Ampura jarang kita melihat Al-Quran, jarang kita membaca Al-Quran. Jadi kalau Allah hadirkan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, kemudian tiang pelunggu senamian menjauhi Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabbur Al-Quran, ya kapan lagi kita harus membaca Al-Quran? Ya, maka keistimewaan selanjutnya daripada bulan Sya'ban ini disuruh tiang pelunggu senamian untuk banyak-banyak bersolawat, begitu juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, amalan yang perlu ya kita hidupkan pada bulan Sya'ban ini adalah saling memaafkan. Ampura tiang pelunggu senamian halal bihalal biasanya kita lakukan pada tanggal 1 bulan Syawal. Ya, lebih afdal, lebih baik halal bihalal itu kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kita saling memaafkan, kita banyak bersilaturahim, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada iri hati. Ya, kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sampun dia katakan tadi bulan Ramadan adalah bulan suci. Maka orang yang berhak mendatangi bulan Ramadan adalah orang-orang yang sudah membersihkan hati-hatinya dari ghibahnya, ya, dari namimahnya, dari dengkinya, dari hasadnya, dari iri hatinya kepada saudaranya sesama muslim. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Sya'ban ini Allah menurunkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya kepada tiang pelunggu senamian. Tentunya nanti ya tiang pelunggu senamian diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih diberikan taufik di sisi Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan tiang pelunggu senamian bisa maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Demikian tausiah singkat yang bisa tiang haturkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hadzal amal amalan salihan waj'al hadzal masjida masjidan mubaraka waj'al hadzal ijtima'a ijtima'an mubaraka.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لهم الفاتحة